Okay, Mardi, Tandra. Okay, please show me your presentation slides. Okay, good morning, good afternoon, and good night for everyone in all over the world. So today we are going to follow the presentation of the research of our student in program of Magister of Management Information System in Business University. So the topics is about, can you move to the first slide, please? Your topics about developing a new cryptocurrency with a hard fork and stablecoin approach as a disruptive innovation in payment system international trade case study. Okay, the student is Mardi Chandra from graduate program in IS, not IS management system. Yeah. Okay, you have 10 minutes to present your research. Okay, you can go now. Okay, thank you for the opportunity, sir. Sekarang bisa pakai bahasa Indonesia ya. Oh, sudah bisa bahasa Indonesia, Pak? Oke, ya, silakan. Kita bikin dua versi, tadi sudah dibuat bahasa Inggris, sekarang bisa bahasa Indonesia. Oke, siap, Pak. Pak Jarod, ini secara garis besar untuk latar belakang penelitiannya sendiri ini saya bahas sekilas tentang disruptive technology. Kemudian ini cuma pengantar aja ya. Kemudian tentang cryptocurrency itu apa. Lalu lebih banyak itu dititik beratkan tuh di international trade. Ya, dan untuk transaksinya di international trade. Langsung ke international trade. Masalahnya apa di international trade? Nah, di international trade ini sendiri masalahnya nih karena metode transaksinya itu ya cuman terfokus pada bank dan hanya memakai sistem perbankan dunia, sistem perbankan global. Nah, jadi permasalahannya ini karena lama transaksinya bervariasi, kemudian underlying dokumennya juga bervariasi beraneka ragam. Lalu untuk biayanya sendiri juga bervariasi. Nah, tapi yang paling penting itu karena dia terintermediasi. Jadi masalahnya kalau misalnya collapse sistemnya, nah itu pembayaran itu tidak bisa dilakukan sama sekali, atau mungkin bisa gagal gitu. Nah, dan terlalu berfokus pada keberadaan regulator juga. Dan mereka ini kalau saya tidak bisa berfungsi, di situ mati total gitu. Ini bahaya sekali ya bagi international trade ini kan berjalan secara konstan ya Pak ya. Artinya kan jika terhenti 1 detik aja itu ekonomi itu bisa terguncang gitu. Nah, itu masalah yang saya angkat di international trade. Nah, kemudian untuk disruptive technology-nya sendiri ini yang kira-kira berpotensi mendisrupsi keberadaan bank sebagai transaction gateway di international trade ini ya itu blockchain melalui cryptocurrency yang berpotensi sebagai medium pertukaran, alat tukar. Kasih datanya dong, datanya berupa tabel atau gambar tentang kondisi yang terjadi sehingga menjadi masalah. Oke. Tabel sendiri nggak saya tampilkan di sini Pak ya. Tapi ini Pak ya, kalau yang saya bahas di international trade ini kan saya ada tampilkan statistiknya sih ya kalau di paper saya ya. Yaudah, kamu lanjutkan dulu aja deh tadi. Oke, siap Pak. Setelah background langsung ke problem statement. Oke, untuk problem statement-nya sendiri ada 4 ya Pak ya saya ya. Bagaimana metode transaksi internasional yang sudah tradisional ya atau konvensional ya, berarti kan yang pakai bank. Nah, itu bisa digantikan, bisa dilengkapi dengan keberadaan cryptocurrency atau bahkan digantikan. Nah, kemudian bagaimana cryptocurrency sebagai teknologi disruptif itu harus digunakan dalam perdagangan internasional. Lalu apa aja sih tantangan-tantangan dalam menerapkan sistem pembayaran menggunakan cryptocurrency pada perdagangan internasional. Nah, bagaimana cryptocurrency sebagai alat tukar dan blockchain sebagai teknologi yang mendukung keberadaan cryptocurrency bisa menjawab tantangan permasalahan intermediasi dalam perdagangan internasional. Nah, itu untuk research question-nya. Kemudian untuk tujuan penelitiannya sendiri, untuk memperkenalkan cryptocurrency sebagai
metode yang lebih dapat diandalkan dan lebih aman dalam bertransaksi di dalam perdagangan internasional. Kemudian mendorong para pelaku usaha dan organisasi non-profit atau maupun perorangan untuk menggunakan cryptocurrency dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap risiko potensial dalam penggunaan cryptocurrency dan bagaimana bisa mengurangi risiko tersebut. Kemudian mengedukasi masyarakat apa yang metode transaksi menggunakan perbankan itu apa kekurangan pada metode transaksi menggunakan perbankan dan bagaimana untuk menjawab tantangan tersebut, melengkapi kekurangan tersebut dengan keberadaan blockchain dan cryptocurrency. Nah, kemudian untuk benefitnya sendiri, manfaatnya kepada stakeholder. Stakeholder di sini saya kategorikan sebagai ini ya, para eksportir dan importir, pelaku usaha jenis lainnya yang non eksportir dan importir, kemudian organisasi non profit dan individu-individu dari komunitas finansial maupun non finansial. Nah, untuk manfaatnya bagi stakeholder sendiri ini, stakeholder ini akan dibuat lebih ini ya, lebih peka gitu, lebih tahu tentang manfaat keamanan yang bisa diberikan oleh blockchain dan cryptocurrency. Kemudian mereka juga bisa lebih akrab dengan penggunaan cryptocurrency sebagai metode pembayaran. Lalu punya pengetahuan yang lebih baik tentang risiko-risiko penggunaan cryptocurrency dan bagaimana cara mitigasinya. Serta pengetahuan yang lebih baik tentang sistem pembayaran terintermediasi bersama dengan pengetahuan tentang blockchain dan cryptocurrency. Jadi mereka bisa memilih sesuai selera mana yang kira-kira termasuk metode bertransaksi yang paling cocok untuk mereka. Untuk lingkup penelitiannya sendiri, saya akan membahas tentang ini ya, international trade dan blockchain cryptocurrency terutama ya, termasuk metodenya juga. Metode yang saya gunakan untuk penelitian ini yaitu stablecoin dan hardfork. Untuk blockchain sendiri ini ada smart contract. Saya juga sertakan untuk beberapa contoh ya. Blockchain platform ini kan untuk penjelasan aja saya juga ada sertakan. Kemudian istilah-istilah seperti initial coin offering lain-lain juga ada. Kemudian untuk hal-hal tertentu yang saya tidak diskusikan ya, terutama yang berbau teknis ya, itu saya hindari. Saya juga cantumkan di sini. Seperti ini, seperti technical aspek pemrograman itu tidak saya masukkan. Untuk research flow-nya sendiri, saya mula-mula ini ya, ini karena belum saya masukkan di sini ya, tapi saya uraikan aja ya. Untuk research flow-nya Pak ya, saya mula-mula kan ini latar belakang penelitiannya saya bahas dulu, kemudian menentukan permasalahan dan memformulasi research questions. Disusul oleh stating tujuan dan manfaat penelitian. Kemudian penentuan ini ruang lingkup penelitian, kemudian literatur review dari penelitian-penelitian terdahulu, kemudian metode data collection-nya apa, saya sebutkan. Kebetulan saya pakai secondary data sekunder. Nah, kemudian pembuatan research flow ini, kemudian metodologi penelitiannya disusul oleh perancangan framework sebagai solusi untuk permasalahan yang saya bahas, lalu diskusi penemuan hasil penelitian dan pembahasan, lalu konklusi penelitian, kesimpulan penelitian, serta pembahasan tentang limitasi dari penelitian dan rekomendasi untuk penelitian lanjutan. Untuk research metodologinya sendiri, saya menggunakan dua metode ini, hardfork dan stablecoin. Hardfork sendiri ini adalah metode pembuatan blockchain dengan cara memotong blockchain existing menjadi dua bagian. Kemudian stablecoin sendiri ini adalah metode untuk menekan fluktuasi harga cryptocurrency yang
sangat eh, sangat signifikan gitu ya naik turunnya ya. Jadi bisa ditekan dengan konsep stablecoin ini. Nah untuk data koleksinya sendiri saya pakai secondary data ya. Jadi dari penelitian terdahulu, kemudian dari blockchain platform ini untuk taksonomi cryptocurrency ya, untuk membantu penjelasannya sedikit gitu tentang cryptocurrency biar tidak terlalu ambigu. Nah, untuk permasalahan yang ingin saya jawab di sini ada 3 ya Pak ya. Intermediary payment system yaitu yang menggunakan sistem perbankan ya sebagai ini. Ardi 2 menit lagi ya. Oke siap Pak. Sebagai ini intermediate payment system ya menggunakan perbankan, kemudian kesulitan pengembangan blockchain dan volatilitas harga cryptocurrency. Kemudian solusi yang saya tawarkan untuk intermediate payment system itu menggunakan blockchain dan cryptocurrency. Nah, tapi karena blockchain dan cryptocurrency ada kelemahannya, nah saya juga harus menjawab tentang ini. Nah, untuk blockchain sendiri saya menawarkan metode hard fork untuk perancangan blockchain. Kemudian untuk cryptonya sendiri itu menggunakan metode stablecoin agar fluktuasi harganya tidak terlalu radikal, jadi lebih cocok untuk digunakan sebagai alat tukar. Nah, kemudian terakhir saya merancang framework untuk payment system pada perdagangan internasional dengan kripto. Nah, ini hasil penelitiannya. Saya menuangkan cryptocurrency development framework-nya menggunakan BPMN dan saya uraikan seperti ini. Kemudian ini yang di sebelah kanan ini ada framework untuk sistem pembayaran pada perdagangan internasional menggunakan kripto. Nah, ini untuk perbandingannya sendiri ya, untuk kelebihan dan kekurangannya sistem pembayaran pada international trade. Nah, yang di mana kripto juga saya masukkan. Jadi kripto ini juga ada kelemahannya, ada kelebihannya juga. Nah, kemudian untuk konklusinya sendiri, ini untuk sistem pembayaran terintermediasi itu memiliki kelemahan di mana jika sistem ini kolaps berarti perputaran ekonomi ini bisa terhenti. Itu kenapa harus bisa dilengkapi atau digantikan dengan keberadaan cryptocurrency. Kemudian teknologi disruptif ini bisa menjawab permasalahan seperti transparansi dan keamanan yang belum tentu bisa dijawab oleh sistem keuangan sistem pembayaran terintermediasi. Kemudian smart contract ini seperti yang tadi saya singgung soal fungsi otomasinya ya. Ini agak terbatas, mungkin tidak bisa diterapkan di perdagangan internasional karena beberapa eksekusi pembayaran harus dilakukan secara manual. Nah, kemudian untuk cryptocurrency dan blockchain bisa menghapus kebutuhan intermediasi. Ya, sekian untuk kesimpulan penelitian saya. Kemudian untuk limitasinya, ini kripto ini kan untuk cari terminologi yang konsisten ini agak susah ya, karena kan konsensus para peneliti ini kan nggak ada gitu ya. Jadi satu istilah yang sama aja definisinya bisa berbeda-beda. Itu kenapa saya cantumkan itu banyak di review of past research saya. Kemudian untuk rekomendasi penelitian lanjutannya, saya merekomendasikan untuk barangkali framework ini bisa disempurnakan lagi, atau mungkin ada yang berani mencoba untuk mengimplementasi apa konsepsi yang saya tuangkan di sini. Oke, Oke. very good. Oke, saya akan berikan sedikit saran-sarannya. Oke, siap, Pak. Kembali ke halaman pertama. Oke, jadi judul kamu itu mengembangkan satu cryptocurrency baru menggunakan metodenya namanya hard fork dan juga stablecoin ya. Dua metode yang berbeda ya. Iya, benar, Pak. Oke, tujuannya apa? Dalam digunakan sebagai alternatif untuk sistem pembayaran dalam perdagangan internasional. Ya, langsung aja tuh nggak usah pakai case study. Jadi in payment statement of international trade gitu aja. Ya. Oh, oke, Pak. Of Siap. international trade bah gitu aja. Jadi langsung. Oke, bagus ini. Lanjut ke next slide. Nah, di background latar belakang ini kamu harus melengkapi dengan satu data apa namanya? Empirik data empirik lah gitu ya. Bisa berupa tabel ataupun grafik yang menjelaskan tentang kondisinya. Jadi kalau cuma cerita ini belum kuat, harus ada datanya. Data bisa berupa tabel ataupun grafik. Nanti tambahkan cari ya di internet tentang kondisi international trade lah gitu. Mungkin dalam tahun perkembangannya bagaimana sehingga perlu dibuatkan alternatif sistem pembayaran ya gitu. Oke, tentang problem statementnya udah jelas, lalu
apa namanya permasalahannya, ya permasalahannya di permasalahan tadi. Problem. Identification of problem ini sudah benar ya, silakan nanti digunakan 4 ya. Goal-nya, tujuannya, purpose-nya oke sama 4, lalu benefit-nya mana? Nah, benefit-nya ini stakeholder harus jelas, stakeholder siapa. Jadi nggak boleh stakeholder macam-macam, bisa customer-nya, bisa masyarakat, bisa pedagang, bisa pembeli. Siapa nih customer-nya ini? Nah, ada Pak, ada saya sebutkan Pak. Ini Stakeholder-nya mana? di bawah Stakeholder Pak. Ahmed bla bla bla. Stakeholder siapa sih? Nomor 2 stakeholder bla bla bla, tapi nggak disebutkan stakeholder siapa. Di bawahnya Pak, stakeholder titik 2 Pak. Sama semua itu. Ya, sama semua Pak. Semua. Jadi empat itu berguna untuk 4 stakeholder yang sama ya. Iya, iya Pak. Baik eksporter, importer, apa lagi? Kalau internal trade itu sebutnya eksporter importer ya, bukan seller sama buyer, bukan ya? Kebetulan di salah satu referensi yang saya pakai itu ada yang pakai istilah seller buyer juga Pak. Tapi ada juga yang pakai. Tapi kan international trade itu kan tidak harus antar negara ya. Misalnya dari bisa perorangan dari Pak. Amerika ke Amerika, sepanjang dia melibatkan apa namanya, melibatkan pemain asing, bisa saja disebut sebagai international trade ya. Misalnya di Indonesia ada penjualan apa dah, misalnya apalah pada katakanlah kelapa sawit menjadi bahan setengah jadi, tapi tetap di Indonesia. Dia kan tidak ekspor, tidak impor. Ya. Mungkin bisa sebut buyer dan seller juga secara umum kali ya. Lalu ada untuk stakeholder dari government nggak? Government belum saya masukin Pak. Nggak ada ya, government. Untuk misalnya di kementerian, misalnya perdagangan, mempermudah akses dan seterusnya, itu ada nggak? Ya belum Pak. Nanti saya tambahkan Pak. Enggak, saya cuma nanya aja. Kalau ada ya mungkin bisa dimasukkan. Ya, bisa sih Pak, boleh Pak. Nanti saya masukkan. Oke, next ke previous research. Next ke previous research, teorinya nggak usah lah. Oh ya, teorinya kan kamu pakai 2 metode. Yang satu hard fork, satu lagi apa? Stablecoin. Mana tuh teorinya? Nah ini Pak. Kebetulan kalau untuk inklusif teori yang sesuai dengan ya, teori yang hard fork mana gambarnya? Ini, Pak. Gambarnya mana? Ini Pak. Ya, harus ada teori juga di bab 2 ya, harusnya kalau di tesisnya. Ada Pak, ada Pak. Stablecoin ada Pak. Ada ya. Lalu stablecoin-nya mana? Tadi yang hard fork mana? Hard fork itu tadi ada gambar yang itu, plus ada yang tahapan-tahapan tadi yang kamu lupa ya. Apa ada gambarnya Pak? Kalau stablecoin itu dia tidak ada gambarnya Pak. Jadi itu yang hard fork, gambar yang step-stepnya, tahapannya belum dimasukkan ya. Nanti tambahkan ya. Ini Pak. Ya kan ada tambahan masalah yang analisis di sana, ada kalau nggak salah di kamu kalau kemarin ada nggak itu? Yang mana Pak? Tahapan-tahapannya ada nggak gambar tahapan? Tahapan-tahapannya ya ini Pak, ini gambarnya Pak. Oh ini aja. Cuma nggak ini ada aja. Yang tahapan pertama kamu. Coba lihat di tesis kamu, kayaknya ada tahapan pertama melakukan analisis, desain, nggak ada ya? Oh, hard fork-nya nggak ada Pak. Hah? Nggak ada Pak. Nggak ada. Jadi hard fork-nya ini gambarnya. Gambarnya ini Pak. Stablecoin-nya mana? Kalau stablecoin itu dia nggak pakai gambar Pak. Jadi itu cuma ya, prinsipnya bagaimana? Kamu jelasin dong. Dari sini kamu jelasin hard fork itu begini, stablecoin itu begini. Ya lalu yang berikutnya lagi saya balik yang gambar tadi. Itu satu riset itu tidak mungkin hanya bukan yang tadi yang hard fork tadi. Oh ini. Nah, ini satu riset tidak mungkin hanya mengandalkan secondary data, ya juga harus perlu namanya primary data primer. Primary data itu penting ya, baik kamu melakukan wawancara atau kuesioner atau apapun lah ya, survei itu kan bisa disebut sebagai data primer ya. Kamu nggak melakukan wawancara atau survei atau apa kuesioner gitu, nggak ada Pak. Nah, nggak ada sama sekali nggak ada Pak. Jadi kamu hanya secondary data dari mana nih dapatnya? Secondary ini dari ini Pak, penelitian terdahulu Pak. Iya. Makanya agak kurang berasa riset kalau nggak ada primary datanya. Mendingan nggak usah disebutkan nih secondary datanya, nggak usah. Data collection pokoknya berupa bla bla, tapi nggak perlu sebut secondary data. Nanti pasti ada pertanyaan ke arah sana. Dihapus tuh kata secondary datanya ya. Ya baik Pak. Oke, next slide. Riset method, lalu apa yang dikerjakan di bab 4? Issue to address, apanya itu tahapannya tadi? Sudah dilakukan semua ya? Iya. Enggak, yang bab 4-nya. Oh, bab 4-nya ini Pak. Mana tahapan pertama itu apa ya?
apa yang dilakukan di bab 4 nih? Ini karena kalau di bab 3 kan udah saya uraikan, Pak. Jadi di bab 4 Hmm, ini nggak saya sebutkan lagi. Nah, ini ya. intinya langsung ini Pak ke Ini implementasinya. gambarnya bisa dibaca nggak ini? Terlalu kecil ya? Nggak? Kalau dari tempat Bapak kelihatan nggak, Pak? Kalau saya masih bisa baca Nggak sih. bisa. Oh gitu. Bisa diperbesar dikit nggak bisa ya? Kalau diperbesar mau di-split sih, Pak. Saya udah coba, Pak. Ini udah paling Masih bisa sih. Kalau saya pakai kacamata masih bisa sih. Ya udah nggak apa-apa lah. Ini ada gambar 3, gambar 4. Gambar berapa? Gambar kiri gambar berapa tuh? Gambar kiri itu tentang apa? BPMN itu apa? Singkatan apa? Business Business process model and process, notation. Business process model and notation, Pak. model, and Notation. notation of cryptocurrency development framework. Oke. Model bisnis prosesnya ya. Ya. Oke, yang gambar satu lagi tentang framework for international trade, payment system using crypto. Oh, tahapannya seperti ini ya. Oke, nanti kamu jelasin aja tahapan ini. Oke, lalu yang tadi yang satu lagi yang stablecoin itu mana? Stablecoin-nya ada di sini, Pak. Udah saya gabungkan di BPMN-nya, Pak. Ya, di Jadi mana? Yang dimaksud sebagai stablecoin itu apa coba? Pak, di bagian finishing-nya, Pak. Kan ada Ya, ini market listing, apa itu? collateralization, Pak. Jadi itu diagunkan ini. Cryptocurrency-nya kan diagunkan dengan aset Itu fiat kamu currency. tambahkan di mana posisi stablecoin itu ada di mana dia. Dia melengkapi metode hard fork-nya tadi kan? Iya, betul, Ada Pak. di bawah ya, setelah selesai hard fork-nya baru ditambahkan stablecoin. Gunanya apa? Gunanya ini, Pak, untuk menekan fluktuasi harganya kripto, Pak. Jadi kripto ini kan karena dia memang trading aset ya, harganya kan bisa berfluktuasi kan, tidak bisa ditebak kan. Nah, ini yang menjadikan dia Fluktuasinya tidak naik cocok. turunnya sangat drastis ya kalau Ya, lumayan drastis, Pak. bisa ekstrim ya. Ekstrim, Pak, dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya, Pak. Itu ada saya cantumkan teorinya juga, Pak. Jadi kemungkinan apa namanya untung dan ruginya sangat tinggi ya. Iya, jadi terlepas dari itu, sebenarnya kan saya kan nggak bahas mekanisme trading ya, Pak ya. Tapi terlepas dari itu, ini berarti kan dia nggak cocok untuk dijadikan instrumen pembayaran kan. Kalau dia saja fluktuasinya radikal kan, berarti kan nggak cocok kan. Nah, jadi untuk membuat dia lebih cocok digunakan sebagai alat tukar, nah, itu kenapa harponya saya gabungkan dengan metode stablecoin, Pak. Oke, hasil kesimpulan coba langsung. Ini dari 4 masalah yang tadi sudah terpecahkan semua ya? Iya, Pak. Iya. Ya, Mardi ya. Iya, Pak. Sebutkan apa hasilnya. Jadi yang kalau untuk pertanyaan yang pertama kan ini bagaimana metode transaksi dalam perdagangan internasional yang lama ya, berarti yang menggunakan sistem perbankan itu bisa diganti. Kenapa mereka harus diganti atau Ini ganti atau komplement? komplement atau replace, Pak, maaf. Boleh Bisa dilengkapi dua-duanya ataupun ya. diganti. Boleh dilengkapi maupun diganti. Itu bisa salah satu sih. Ada cryptocurrency. Komplement itu artinya yang lama tetap berjalan ya. Gimana, Pak? Gimana, Pak? Komplement itu artinya tradisional payment-nya tetap bisa dilakukan ya. Ya, betul, Pak. Itu Ya, maksudnya. kalau mengganti, ini semua diganti ya. Iya. Kalau saya pakai bahasa yang lebih aman, Pak. Jadi saya pakai dua-duanya aja, Pak. Oke. Yang kedua, Nah, kemudian yang ini cryptocurrency ini sebagai teknologi disruptif. kalau disruptif pasti mengganti kan? Iya. Apakah Ada nggak harus disruptif yang tidak mengganti? disruptif? Setahu saya sih belum ada sih, Pak ya, disruptif yang mengganti. Yang mengganti dia kan sebagai apa? Sistem yang merusak gitu kan? Iya. Menghancurkan sistem yang lama kan? Iya. Nomor 3-nya apa? Kalau nomor 3 ini kan tantangan nih, Pak. Tantangan dalam penggunaan cryptocurrency sebagai sistem pembayaran di perdagangan internasional. Nah, ini saya jawab di sini tentang smart contract-nya ini kan, automatic function. Smart contract-nya belum kamu bahas ya di bab 4-nya ya? Yang mana, Pak? Smart contract ini belum dibahas di bab 4 ya? Belum kamu singgung ya? Smart contract-nya sih ada sih, Pak. Kalau di tesisnya ada, Pak. Jadi kan di bagian ya? Di slide kamu tadi belum pernah kamu singgung ya? Iya, kalau di slide ini nggak saya masukin sih, Pak. Oke, yang keempat? Kalau yang keempat ini bagaimana cryptocurrency sebagai medium pertukaran ya, alat tukar ini dan blockchain sebagai teknologi yang mendukung cryptocurrency bisa menjawab permasalahan intermediasi. Oke, good. Tadi ada riset limitation-nya? Riset limitation-nya itu, Pak. Jadi apa nih? Keterbatasannya kamu apa? Terminologinya ini agak ini, Pak. Ada beberapa hal yang nggak konsisten. Cuma itu doang, terminologi kan gampang. Iya.
Contohnya apa terminologi yang tidak seragam ya? Tidak seragam, iya Pak. Misalnya kayak Contohnya apa? initial coin offering, definisi beda ahli ini bisa beda gitu. Terus Ya contohnya apa? Terminologi apa? Kalau cryptocurrency semua udah sepakat lah. iya, untuk Hmm, kan digital asset, Oke. digital Kamu di sini commodity. nggak menyinggung chain lagi sekarang ya? Nggak Enggak Pak, memberi nama ya? udah saya hapus semua Pak. Pokoknya namanya new cryptocurrency ya. Iya, Ya udah nggak apa-apa. Jadi belum dikasih nasi kuning, nasi bubur merah, bubur putihnya ya. Nah, udah very good, Mardi ya, ini udah bagus ini. Mudah-mudahan nanti bisa. Tolong tadi yang sudah saya ini kan direkam kan? Ya Ya, direkam Pak. direkam kan nanti bisa diperbaiki lah supaya nanti kamu pada saat sidang sebenarnya bisa lebih siap. Siap. Oke, Mardi, thank you ya. Segera kamu submit ke saya, nanti saya beri ACC ya. Karena Oke, siap. terakhir hari ini ya atau besok. Besok Pak, 19 besok. Ya udah hari ini kamu submit lah, jangan sampai pas hari terakhir ya. Iya. Oke ya, Mardi ya, ditunggu ya kabar baiknya ya. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak. Oke, thank you. Bye. Iya, terima kasih Pak. Bye.